Halo kunyo, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Biji masih aman? Kembali lagi bersama saya Bills, tentunya orang terganteng di dunia. Sehingga buat kalian semua, jangan sampai lupa untuk selalu merilekskan badan, tenangkan pikiran, kendorkan ulak telur, kecikan palak biji, tutup pintu, siapkan tisu, selamat menonton dan... Kisah bermula memperlihatkan dua orang bernama Pangki dan Edo yang sedang naik dokar menuju suatu tempat. Di sisi lain, terlihat orang bernama Rizky, ya ini aktor utama kita, sedang menuju suatu tempat misterius yang sangat mistis untuk menggagalkan sebuah ritual yang sangat-sangat biadab. Tapi ternyata di tengah-tengah aksinya, Место для удара. Третья должна волочить левую ногу в коленную чашечку. ya, di sini kita tahu bahwa si Rizky bisa memprediksi dan menganalisa dengan sangat tepat semua situasi yang akan terjadi dan yang akan telah terjadi. Dan yang telah terjadi maksudnya. Si Rizky pun tiba di tempat ritual tersebut dan tiba-tiba... ya, beruntungnya si Edo datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkannya. Mereka berdua pun langsung OTW tengah aula untuk menghentikan ritual tersebut dan menyelamatkan si gadis yang akan dibunuh untuk dijadikan tumbal. Dan ya, di sini ada orang bernama Farhan, ini bebenguknya, yang katanya mempunyai kekuatan supernatural, yaitu berupa ilmu hitam atau sihir. Si Farhan pun ditahan oleh Pangki yang merupakan seorang polisi sambil menggerutu Rizky karena telah bertindak duluan sebelum aba-aba. Tapi dengan entengnya, Rizky menjawab, jika aku masih harus menunggumu, maka kau tidak akan menemukan apa-apa kecuali sebuah mayat. Anjay, kelas. Kemudian Sen berganti ke rumah kosan milik Rizky dan Edo, di mana Rizky terlihat gabut dan serabutan karena sudah 12 hari tidak ada kasus yang diterimanya. Ya, memang seperti itulah jika seorang yang sangat cerdas dan jenius biasa meneliti sesuatu, tidak ada kerjaan, maka seakan-akan dia mau mati saja. Contohnya ya seperti saya ini yang merupakan super cerdas dan pintar. Akibat kegabutannya itu, sampai-sampai anjing peliharaan si Edo dijadikan uji coba obat bius baru yang dibuat oleh si Rizky. Alhasil, anjing itu pun terkapar. Kemalam harinya, si Rizky diajak oleh Edo untuk menemui orang bernama Anis di sebuah restoran. Ya, dia adalah wanita yang akan dinikahi si Edo. Dan tampaknya Edo memang sengaja agar si Rizky menjadi nyamuk di sana. Si Anis pun yang tahu bahwasanya Rizky sangat jenius dan pintar dalam menganalisa sesuatu, menantangnya untuk menebak latar belakang si Anis tersebut. Rizky pun mengatakan bahwa Anis merupakan guru privat, dan ya, itu benar. Karena si Anis tidak akan mampu membeli kalung yang sangat mahal yang sedang dipakainya, dan juga ada bekas cincin di jari manisnya, yang berarti Anis pernah bertunangan. Tapi mungkin karena melihat Edo lebih baik, maka dia mencampakkannya dan memilih Edo. Tapi WKWKWK ternyata analisanya sedikit meleset, di mana tunangannya tidak dicampakkannya akan tetapi meninggal dunia. Kemudian terlihat Rizky yang sedang adu tinju, dan saat itu dia melihat seorang wanita berbaju merah. Kiu kiu. Rizky yang ingin segera mengakhiri tinju ini mulai menganalisa serangan yang akan dilakukan lawannya. Dan ya, dengan ketepatan analisanya, dia gampang membaca serangan lawan dan membuatnya jatuh. Di penjara, terlihat seorang tahanan yang mengerang kesakitan seperti terbakar. Napi yang lainnya pun memberitahu bahwa si bebenguk Farhan telah membacakan mantra sihir yang membuat napi itu terasa terbakar. Dan di sana, si bebenguk meminta untuk dipertemukan dengan Rizky sebelum dirinya dieksekusi mati. Saat Rizky menemui si bebenguk, dia dalam keadaan membaca mantra sihir dan mengukir sebuah simbol sihir di dinding penjara, serta memperingatkan Rizky bahwa membunuhku tidak mudah.
dan aku akan bangkit kembali dan akan menargetkan 3 orang lagi untuk dibunuh. Мистер Холмс, будьте внимательны. Роки, который перевернет самую суть, не сможете им помочь. Dan ya akhirnya si bebenguk pun menikmati hukuman gantungnya. Awok wok wok wok. Keesokan harinya saat Rizky bangun tidur, tiba-tiba di depannya terdapat wanita berbaju merah kemarin. Ya, dia bernama Ria, di mana Ria menyuruh Rizky untuk mencarikannya seseorang bernama Dulla. Ria pun keluar dari rumah Rizky dan terlihat memasuki sebuah kereta kuda, di mana di dalamnya terdapat bos dari Ria yang tidak pernah menampakkan wajahnya. Si bos berkata bahwa orang yang bernama Dulla adalah orang yang membantu si bebenguk Farhan dalam aksinya. Saat kereta kuda berangkat, tidak sengaja menabrak seorang kakek tua. Si kakek pun meminta uang dari si bos di dalam sebagai kompensasi, tapi malah ditodong dengan pistol sehingga kakek tersebut langsung minggat. Dan ya, ternyata si kakek tua tersebut adalah Rizky yang sedang menyamar untuk mengikuti si Ria pergi. Dan siapa orang misterius di belakang Ria? Tapi naasnya, wajahnya orang itu tidak terlihat karena dalam keadaan gelap. Tak lama dari itu datang seorang polisi bernama Robi memberitahukan bahwa si bebenguk hidup kembali, dan juga terdapat saksi yang melihat bahwa si bebenguk berjalan di atas kuburan. Loh, apakah benar si bebenguk hidup lagi? Apakah dia memang punya ilmu sihir? Ya tak tahu, kok nanya saya. Saat berada di TKP, Rizky tercengang melihat makam si bebenguk yang disemen dengan berat setengah ton hancur berkeping-keping, dan ini mustahil dilakukan oleh manusia kecuali orang itu adalah Lapu-Lapu dan Yuzong. Saat peti mati dibuka, tidak terdapat tubuh si bebenguk, melainkan tubuh si Dulla yang diprediksi oleh Edo bahwa Dulla mati sekitar 3 jaman yang lalu. Si Rizky dan Edo pun beranjak pergi dan tak lupa mengambil arloji si Dulla untuk melakukan identifikasi. Dan ya, mereka berdua pun pergi ke tempat si Dulla, di mana di dalamnya ternyata sebuah laboratorium yang digunakan Dulla untuk bereksperimen. Dan dengan sekali lihat, Rizky langsung tahu apa saja yang telah dilakukan oleh si Dulla. Dan juga mereka pun mengetahui bahwa si Dulla memang bekerja sama dengan si bebenguk. Bekerja untuk si bebenguk. Tapi ya tak lama kemudian datang 3 orang yang ingin membakar tempat tersebut untuk menghilangkan bukti. Jadi mau gak mau mereka pun adu gelut. Dan ya, si Rizky menemukan alat setrum sehingga satu orang melarikan diri, tapi si Rizky belum puas bermain dengan alat setrum sehingga dia mengejarnya, tapi lama-kelamaan ya tampaknya mainan Rizky tidak ngefek lagi padanya sehingga keadaan berbalik 180 derajat. Karena ulah mereka berdua, akhirnya mereka berdua ditangkap sampai ada orang yang menjamin kebebasan mereka. Tak lama, datang si Ria yang menjamin kebebasan si Edo, sehingga Rizky sendirian. Tapi tak lama juga, Pangki datang dan menjamin kebebasan bagi Rizky juga. Saat di luar penjara, Pangki memberitahu bahwa si Rizky harus secepatnya menemui seseorang dengan keadaan mata tertutup. Sesampainya di tempat itu, Rizky langsung mengetahui arah jalan walau dalam keadaan kepala dibungkus. Dan dengan kemampuannya yang di atas rata-rata, Rizky dapat mengetahui siapa orang yang ada di depannya.
di mana dengan surat yang ada di atas meja serta gelar nama yang tertulis dan juga cincin yang dipakainya menggambarkan tempat yang ada di sini. Dan dari tekstur wajahnya, Rizky langsung to the point bahwa dia adalah ayah dari si bebenguk yang bernama Aji. Beberapa saat kemudian, si Rizky tampak menemui Ria di hotelnya. Rizky terkejut melihat Ria hanya mengenakan sehelai handuk dan sebotol bir, sehingga membuat belalai Rizky naik turun meronta-ronta menahan nafsu. Rizky kesana ingin memberitahu bahwa orang yang dicari yang bernama Dullah telah tewas dan ditemukan di makam si bebenguk. Saat Rizky meminum anggur tersebut, dia pun menjadi oleng. Dan ya, ternyata Ria telah memberi obat ke minuman itu sehingga mereka berdua pun melakukan Di sisi lain, tampak si Aji sedang dalam keadaan mandi junub. Tapi tiba-tiba ya, si bebenguk membunuh ayahnya sendiri dalam keadaan telanjang. Dasar anak kampret lu, anak laknat. Siang harinya, Rizky mendatangi rumah Aji untuk mengetahui sebab kematiannya. Dan ternyata Rizky menemukan ruang rahasia Aji yang kemudian mengambil sedikit barangnya untuk diselidiki. Di tempat lain, tampak orang bernama Pak Is, ya, dia adalah sekretaris Aji, sedang melakukan rapat dengan para petinggi di mana Pak Is akan menggantikan posisi Aji sebagai ketua. Tapi ya, si bebenguk menampakkan dirinya dan langsung berkata seperti ini. Aku yang akan menjadi ketua. Siapa yang tidak setuju, dia akan mati. Dan orang yang setuju akan berpihak padaku dalam keadaan selamat. Dan ya, ada satu orang yang sangat tidak setuju dengan si bebenguk yang langsung menodongkan pistol kepadanya. Dan ya, dengan sihir si bebenguk, orang itu langsung terbakar hidup-hidup. Oh, sakti juga nih orang. Sedangkan orang yang berpihak padanya disuruh meminum cairan yang katanya obat dari segala penyakit. Widih, orang ini sungguh sakti ya. Saat kembali ke kosannya, Rizky membawa seonggok mayat yang terbakar tadi untuk diteliti. Dan tak lama kemudian, Rizky pun mengetahui bahwa dia adalah pekerja di pabrik industri dekat sungai. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sana. Saat mereka tiba di sana, mereka mendengar suara bebenguk yang tidak diketahui asalnya. Dan tiba-tiba Подарок для вас. semburan api pun muncul berbarengan dengan Ria yang sedang terikat rantai dan tergantung menuju mesin pemotong daging. Mereka berdua pun cepat-cepat menyelamatkan Ria sebelum menjadi daging cincang. Saat mereka keluar dari sana, tanpa sengaja kaki Edo tersandung sebuah tali dan keesokan harinya, tampak si Ria menaiki sebuah kereta jurusan Surabaya. Dan ternyata di sana terdapat si bos misterius yang berkata bahwa tugas si Ria mencari Dullah udah selesai. Tinggal mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Dullah pada si bebenguk sebelumnya. Kalau tidak, maka dia akan membunuh si Rizky. Di sisi lain, tampak Edo yang sedang sakit akibat tragedi ledakan kemarin. Sedangkan si Rizky tengah berada di ruangan tertutup, berpikir keras tentang semua yang terjadi. Dia pun melakukan ritual dengan panduan buku yang ia ambil dari rumah Aji, serta menghubungkan dengan perkataan si bebenguk dan semua riset-riset laboratorium Dullah, dan juga semua kemustahilan yang telah terjadi, di mana sebenarnya si Rizky sangat tidak percaya dengan adanya sihir. Setelah berhasil memecahkannya, Rizky memberitahu pada Edo dan Ria di mana dia menggambar sesuatu di lantai yang sama dengan gambar yang ada di ruangan Aji.
Rizky pun juga menggambarnya dalam peta dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan siapa yang akan menjadi korban bebenguk selanjutnya beserta lokasinya. Di tengah-tengah diskusi, Pangki datang menggerbek sehingga Rizky menyuruh Ria dan Edo untuk kabur duluan. Sedangkan Rizky menyerahkan dirinya kepada Pangki dan diminta untuk menghadap si Pais, anak buah bebenguk. Sambil berbicara dan bercerita mengenai rencana Pais dan bebenguk, dengan entengnya Rizky menutup saluran asap perapian yang sedang menyala sehingga Все это ради их блага. dalam kepulan asap itu, Rizky berkata bahwa dari lumpur yang ada di sepatu Pais dan lumpur di lutut celananya, serta perban yang ada di jempolnya, juga dari bau yang ada di tubuhnya, menunjukkan bahwa Pais baru saja melakukan sebuah ritual di bawah gedung parlemen. И в канализации под парламентом. Не так ли? Ternyata, si Pangki telah memberikannya kunci borgol di mana sebelumnya mereka telah berencana untuk mengungkap rencana si Pais dan bebenguk. Tanpa memakan banyak waktu, mereka pun langsung OTW ke bawah gedung parlemen itu. Dan ya, ternyata di sana tampak sebuah senjata kimia yang dapat membunuh banyak orang sekaligus, di mana penciptanya tentu adalah si Kunyuk Dula. Mereka pun langsung gas menyingkirkan anak buah bebenguk dan akan menghentikan mesin kimia itu. Sedangkan di aula parlemen terdapat banyak petinggi dan orang-orang penting yang akan dibunuh oleh si bebenguk, di mana dia sedang berdiri di depan mereka dengan pidato tak pentingnya sambil memegang remote pemicu mesin kimia itu. Sedangkan di bawah, Ria mencoba menghentikan mesin itu hingga akhirnya berhasil dihentikan. Melihat mesinnya bermasalah, bebenguk menuju bawah tanah, di mana di sana si Rizky sedang mengejar Ria yang kabur membawa botol racun yang dibuat Dula untuk diserahkannya kepada bos misteriusnya. Entah siapa sih dia, sok misteriusan dari gue, anjay. Tapi ya kenyataannya si Ria sampai di jalan buntu. Tiba-tiba, bebenguk datang mengambil racun itu dan menjatuhkan Ria dari sana, sehingga membuat Ria pingsan. Melihat itu, Rizky pun beradu gelut dengan si bebenguk. Ketika bebenguk berada di ujung tanduk, si Rizky membongkar semua triknya bahwa si bebenguk menyuap si polisi agar dia dinyatakan mati. Dan untuk makamnya itu memang sudah dihancurkan sebelumnya dan disusun kembali dengan perekat buatan Dula. Sedangkan untuk kematian ayahnya pun, dia menggunakan obat lumpuh yang dikombinasikan dengan tembaga. Sedangkan untuk kematian orang yang terbakar, ternyata dia dibasahi dengan cairan sebelum masuk ke gedung pertemuan, sehingga ketika dia menarik pelatuk pistol, percikan api langsung membuatnya terbakar. Dan untuk orang-orang yang ada di gedung parlemen itu, bebenguk akan mengeluarkan asap beracun lewat mesin itu agar mereka mati dan tidak berbekas seolah itu benar-benar sihir. Dan asap itu tidak akan mempan terhadap pengikutnya karena sebelumnya bebenguk telah meminumkan obat penawar racun itu. Dan ya, kali ini terkuak, tapi bukan oleh pesulap merah, bahwa si bebenguk bukanlah seorang penyihir. Akhirnya, Ria memberitahu Rizky bahwa orang misterius itu adalah seorang profesor bernama Imam. Dia juga menyuruh Rizky untuk berhati-hati padanya karena dia sama cerdasnya dengan si Rizky, bahkan mungkin lebih rumit darinya. Keesokan harinya, Edo membawa Anis calon istrinya ke kosannya, di mana mereka terkejut melihat Rizky gantung diri seperti sedang putus asa. Dan ya, ternyata Rizky hanya mempraktekkan bagaimana bebenguk gak mokat ketika digantung, di mana ternyata di sana dipasang alat penyangga di tubuhnya sehingga leher tidak tercekik. Dan untuk Edo yang memeriksa denyut nadinya yang dalam keadaan mati, ternyata menggunakan penemuan Dula seperti obat bius yang digunakan Rizky pada anjing Edo agar kelihatan mati. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi memberitahu bahwa salah satu polisi mati di tempat Rizky dan kawan-kawan masuk ke bawah gedung parlemen. Rizky pun langsung menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang misterius yang bernama Imam itu, di mana sebenarnya yang dia inginkan bukan racun, akan tetapi salah satu alat yang ada di mesin itu. Все это время
Охота велась на беспроводной устрой. Подобные технологии будут стоить несметного состояния. Dan di akhir film, Rizky pun berkata, Дело вновь открыто. bersambung, ending yang sangat mengherankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini bahwa kita jangan sampai tertipu dengan yang nampak di depan mata, karena dunia begitu kejam dan penuh dengan kebohongan. Lihatlah dialog yang dilakukan kematian dan kehidupan. Al-hayatu sa'alatil maut, limadzal basyaru yuhibbunani wa yakrahunak, ajabal maut li'annaki kibbatun jamilah wa ana haqiqatun mu'limah, yang artinya bahwa kehidupan bertanya kepada kematian, kenapa kebanyakan manusia mencintaiku tapi membencimu? Si kematian menjawab, karena kau adalah kebohongan yang indah sedangkan aku adalah kenyataan yang menyakitkan. Jadi, dimanapun kalian berada, tetaplah ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Saya Bills, Direktur Nadia Official, mohon pamit undur diri dan akan kembali di video selanjutnya. Adios, Shinra Tensei, Wus.